Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ketemu lagi di channel Gadgeton. Masih bersama gue Erlangga. Kali ini gue akan review sebuah smartphone terbaru dari Infinix, yaitu Infinix Zero 8. Di review kali ini gue akan nge-breakdown menjadi poin-poin yang kalian harus tahu dari smartphone ini. Oke, Infinix Zero 8 ini gue beli seharga 3.099.000 atau 3.100.000 lah pada saat flash sale, dengan harga resminya itu sekitaran 3.799.000. Jadi lumayan ada selisih sekitaran 700.000 rupiah. Link pembelian ada gue sertakan di kolom deskripsi ya. Oke, nggak usah berlama-lama, langsung aja kita mulai. Ini adalah 18 hal yang lu harus tahu dari Infinix Zero 8. Oke, bagian pertama adalah Infinix Zero 8 punya desain yang menurut gue oke, walaupun feels-nya kerasa plastik banget. Bagian depannya sudah mengusung desain in-display selfie, yaitu kamera depannya yang berada di dalam layar. Sementara di bagian belakangnya yang menarik ada di desain kameranya yang berbentuk seperti diamond, yang membuat Infinix Zero 8 jadi terlihat unik. Poin selanjutnya ada di bagian back cover. Back covernya ini gampang kotor alias gampang nempel sidik jari. Tapi gampang juga untuk dibersihkan karena permukaannya yang agak licin. Selain itu back covernya ini kerasa agak tipis. Jadi kalau kita tekan-tekan begini, itu kelihatan back covernya itu ngeleot naik turun yang menandakan back covernya ini nggak terlalu tebal. Tapi ini sudah kerasa lebih tebal sedikit sih kalau dibandingkan dengan Infinix Note 7 sebelumnya. Oke, lanjut. Infinix Zero 8 punya bodi yang lumayan berat, yaitu 205 gram dengan ketebalan 9,1 mm. Dimana bodinya kerasa agak berat kalau dipegang berlama-lama, apalagi kalau dengan satu tangan. Oke, bagian keempat ada di sektor layar. Infinix Zero 8 punya layar yang tergolong besar, yaitu 6,85 inch dengan resolusi yang sudah Full HD. Plus refresh rate layarnya sudah 90 Hz. Dengan spesifikasi tersebut, tentunya smartphone ini enak banget untuk dipakai nonton dan juga main game. Efek-efek animasi dan gameplay jadi kerasa lebih tajam, smooth, dan lancar. Bagian kelima ada di sektor performa. Infinix Zero 8 dipersenjatai dengan prosesor Helio G90T, GPU Mali G76MC4, dan RAM 8GB dengan cooling system teknologi. Antutu skornya menyentuh 290 ribuan. Sebagai tambahan aja, skor segini mirip-mirip dengan Snapdragon 720G yang ada di Oppo Reno 4 yang beberapa minggu lalu ada gua review juga. Dengan spek seperti ini sih semuanya lancar ya. Di pemakaian sehari-hari dan multitasking udah pasti nggak ada kendala. Dipakai gaming juga lancar jaya. PES 2020 lancar jaya dimainkan di grafik high 60 frame per second, pergerakan dan oper-operan lancar, dan gameplaynya kerasa lebih smooth. Dragon Nest juga lancar dan mulus banget dimainkan di Zero 8. Ini gue tes di pengaturan perspektif 3D bebas, gameplaynya kerasa ringan, grafik yang ditampilkan juga terlihat detail. Blade & Soul dapat rekomendasi grafik di high dengan efek, tekstur, dan shadow di 75%. Ini sama dengan game-game yang lain, pergerakan lancar, baik saat duel dan tidak duel. Efek-efek animasinya juga bisa ditampilkan dengan sangat baik. PUBG Mobile dapat settingan maksimal di Smooth Ultra atau HD High. Gameplaynya mantap, tembak-tembakan dan pergerakan terasa lancar dan smooth. CODM dapat settingan maksimal di grafik high dengan frame rate max, atau grafik very high dengan frame rate very high. Di tes main juga lancar dan smooth, nggak ada kendala. Asphalt 9 juga oke dimainkan di grafik high, tabrakan, ngedrift, dan efek-efek animasinya kelihatan mulus dan gameplaynya juga smooth. Untuk Honkai Impact dapat rekomendasi setting grafik di level 4 dengan 60 frame per second baik saat combat ataupun tidak. Pergerakan saat duel sama sekali nggak ada kendala, kerasa ringan, efek-efek animasinya juga bisa ditampilkan dengan sangat baik dan smooth. Mobile Legends juga mantap dan lancar dimainkan di grafik rata kanan dengan grafik maksimal di high. Nggak kerasa nge-lag, pergerakan lancar baik saat duel atau tidak, efek-efek animasi yang ditampilkan juga kerasa smooth. Oke, next, Infinix Zero 8 punya internal storage yang tergolong besar, yaitu 128GB.
ditambah dengan SIM slotnya yang punya 3 slot, alias tersedianya slot dedicated untuk external storage microSD yang menurut website Infinix support sampai dengan 2 tera. Lanjut ke bagian 7, tidak ada LED notifikasi di smartphone ini ya. Jadi untuk memonitor notifikasi atau pesan yang masuk, kita harus rajin-rajin cek halaman lock screen-nya. Bagian ke-8, Infinix Zero 8 sudah dilengkapi dengan fast charging 33 watt dengan port yang sudah menggunakan USB Type-C. Untuk mengisi baterai 4500 mAh-nya dari posisi 1% ke 100% hanya membutuhkan waktu sekitar 1 jam. Di pemakaian ala gue, dengan pemakaian yang tergolong intens atau sibuk, smartphone ini bisa bertahan sampai dengan 21 jam dengan screen on time sekitaran 7 jaman. Sementara saat pemakaian yang tidak terlalu intens, smartphone ini bisa bertahan sampai dengan hampir 2 hari atau 1 hari 21 jam dengan screen on time total sekitaran 7 jaman atau 3,5 jaman lah per harinya. Oke, bagian selanjutnya ada di sektor security. Infinix Zero 8 dilengkapi dengan fingerprint scanner dan face unlock yang tergolong responsif. Untuk fingerprint-nya ditempatkan di sisi sebelah kiri. Respon unlock-nya termasuk cepat. Cukup tempelkan jempol sebentar, layar akan terbuka. Demikian juga dengan face unlock-nya yang juga punya respon yang bagus. Saat layar dihadapkan ke wajah, smartphone-nya juga langsung dengan cepat terbuka. Infinix Zero 8 punya fitur foto ultra night mode yang cakep. Tingkat kecerahan yang dihasilkan masuk kategori bagus di kelas 3 jutaan. Meskipun menurut gue di beberapa hasil foto sesekali akan ada hasil yang overexposure. Selain itu, noise yang dihasilkan juga tergolong minim. Sementara dari sisi detail, ratingnya masuk kategori cukup oke aja. Selain itu, Infinix Zero 8 juga dilengkapi dengan dedicated lensa ultra night video yang akan aktif secara otomatis jika kita ada di kondisi gelap atau low light. Lanjut ke bagian 11, Infinix Zero 8 dilengkapi dengan fitur Ultra Steady atau stabilisasi di perekaman videonya. Tidak hanya ada di kamera belakang, fitur ini juga ada di kamera depan. Tapi fitur Ultra Steady ini hanya bisa dipakai di perekaman video 720p dan juga 1080p dengan 30 frame per second. Untuk resolusi 4K atau 1080p dengan 60 frame per second, sampai video ini dibuat masih belum bisa. Oke, next. Di bagian belakang, Infinix Zero 8 dilengkapi dengan lensa utama 64 megapiksel, lensa ultrawide 8 megapiksel, lensa ultra night video, lensa bokeh, dan LED flash. Berbalik ke bagian depan, Infinix Zero 8 dilengkapi dengan lensa kamera selfie dengan resolusi 48 megapiksel, lensa ultrawide 8 megapiksel, dan juga LED flash. Hasil fotonya menurut gue masuk kategori cukup oke aja atau standar aja. Dari sisi dynamic range cukup oke alias nggak bagus-bagus banget. Dari sisi detail dan reproduksi warna juga standar aja. Oke, lanjut ke bagian 13. Nggak mau kalah dengan kompetitornya, Infinix Zero 8 juga dilengkapi dengan fitur slow motion sampai dengan 960 frame per second. Dan menurut gue hasilnya tergolong bagus. Oke, bagian selanjutnya adalah tidak tersedianya dedicated lensa makro di smartphone ini. Untuk fitur pengambilan foto makronya sih ada, tapi lensa yang dipakai adalah lensa ultra wide-nya. Jadi menurut gue hasilnya kerasa kurang maksimal. Lanjut ke bagian 15, Infinix Zero 8 dilengkapi dengan satu loudspeaker yang letaknya ada di bagian bawah sini. Sementara dari sisi software dilengkapi dengan fitur DTS Sound.
Untuk output suara speakernya menurut gue standar aja. Suara yang dihasilkan keras, tapi output bassnya terasa kurang kuat. Dan berikut adalah sampel suara dari loudspeaker Infinix Zero 8. Infinix Zero 8 dilengkapi dengan fitur bawaan yang menurut gue berguna, yaitu screen recording atau perekaman layar. Dan yang menarik adalah screen recordingnya ini nggak bikin game jadi nge-lag saat kita aktifkan untuk merekam aktivitas gaming kita. Aplikasi screen recordingnya bisa merekam sampai dengan resolusi Full HD 1080p. Tersedia juga opsi untuk merekam audio atau suara yang kalau diaktifkan bisa merekam suara internal dan eksternal sekaligus. Oke, bagian ke-17, Infinix Zero 8 berjalan dengan menggunakan OS Android 10 dengan kustomisasi launcher XOS Dolphin versi 7.0 yang memberikan beberapa fitur seperti Action and Gesture yang memberikan cukup banyak opsi seperti tapping wake atau double tap to wake, flip to mute, dan screenshot dengan menggunakan gestur 3 jari. Smart Panel yang bisa kita isi dengan aplikasi favorit seperti screenshot dan screen recording. Application Lock yang bisa mengunci aplikasi yang kita anggap private. Dan Game Mode yang bisa menjadikan pengalaman gaming menjadi lebih mantap. Sementara untuk Dual Space dan Dual Apps belum bisa di Infinix Zero 8. Oke, bagian terakhir atau ke-18 adalah tidak tersedianya NFC di smartphone ini. Di saat kompetitornya seperti Redmi Note 8 Pro itu sudah menghadirkan NFC, Infinix Zero 8 justru tidak menghadirkannya. Tapi ini sebenarnya bisa sedikit dimaklumi sih, karena walaupun NFC-nya ditiadakan, tapi ada fitur lain yang dihadirkan, seperti refresh rate layar 90Hz dan fast charging 33 Watt. Oke, itu tadi adalah 18 hal yang lu harus tahu dari Infinix Zero 8. Sekarang kita masuk ke bagian kesimpulan. Kesimpulan dari gua adalah smartphone ini layak untuk direkomendasikan dengan 2 catatan. Yang pertama adalah kalau lu nggak butuh fitur NFC, dan yang kedua adalah kalau lu bisa dapat di harga flash sale-nya, yaitu Rp3.099.000. Di harga segitu kita udah dapat smartphone dengan layar lebar 6,85 inch dengan resolusi Full HD, refresh rate layarnya 90Hz, terus fast chargingnya juga sudah 33 Watt, RAM-nya gede 8GB, internal storage-nya juga gede 128GB, terus prosesornya juga sudah pakai Helio G90T yang sudah terkenal bagus. Dan itu semua udah bagus banget sih menurut gue di harga Rp3.099.000. Oke, klik like kalau lu suka dengan video ini, jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan share ke teman-teman lu untuk terus mendukung channel ini. Gua Erlangga pamit, jangan lupa bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.